Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat menjalankan segudang aktivitas yang telah menanti. Untuk menyongsong hari ini, Ragam Indonesia telah menyiapkan rangkaian informasi yang menarik dan unik dari belahan bumi Nusantara. Sahabat, Anda sudah tak asing dengan ikan ini? Ya, ini adalah ikan tuna. Ikan tuna juga sangat kaya manfaat untuk kesehatan. Daging ikan tuna mengandung asam lemak omega 3 yang dapat membantu menjaga tekanan darah stabil dan menjaga kesehatan jantung. Jika merasa bosan dengan olahan daging tuna yang itu-itu saja, Anda dapat menikmati ikan tuna dalam bentuk cemilan yang unik dan lezat tentunya. Cemilan ini sangat pas untuk dinikmati saat santai dan berkumpul bersama teman-teman. Sahabat Ragam, tentu Anda pernah menikmati donat kan? Donat selalu identik dengan rasa manis. Namun donat yang satu ini berbeda. Ini dia, pizza donat tuna. Seperti apa ya rasa dan pembuatannya? Adonan donat yang dipakai di sini terdiri dari tepung premix buatan sendiri, pengembang kue, telur ayam, air matang, susu cair, dan margarin. Siapkan mesin pengaduk berkecepatan rendah. Masukkan bahan-bahan yang sudah disiapkan sedikit demi sedikit, lalu aduk dengan mesin hingga membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Setelah menggumpal, masukkan margarinnya. Naikkan kecepatan mesin, aduk selama 15 menit sampai menjadi lentur dan tak berlubang saat ditarik. Setelah diaduk, potong adonan dan dibentuk bulat. Haluskan permukaannya, diamkan selama 1-2 menit untuk memudahkan proses pembentukan. Lalu saatnya dicetak. Proses pencetakannya pun berbeda. Untuk pizza donat, lingkarannya lebar dan tengahnya tak berlubang. Sedangkan donat berbentuk ikan dicetak oval. Nah, untuk donat berbentuk original, bentuknya lebih kecil dan berlubang di tengahnya. Kemudian saatnya goreng adonan donat dengan minyak panas dan api sedang selama 10 menit. Untuk mengurangi kadar minyak pada donat, gunakan minyak padat agar donat garing dan tetap empuk. Donat yang sudah matang diangin-anginkan dahulu agar suhunya turun. Sementara menunggu, siapkan dulu nih topping pizza donatnya. Pisahkan menjadi 2, bahan yang ditumis dan bahan yang tak ditumis. Bahan yang ditumis yaitu tuna kaleng dalam minyak, irisan bawang putih, irisan bawang bombay, gula, garam, dan bubuk lada. Sedangkan bahan yang tak ditumis ada sosis daging, campuran kacang kapri dengan jagung manis dan wortel, keju parut, saus tomat, saus cabai, dan mayones. Tumis semua bahan selama 5 menit sampai wanginya tercium. Sekarang saatnya membuat sajian pizza donat tuna. Oleskan mayones pada permukaan atas, beri daging ikan tuna lalu masukkan sayurannya. Hiasi dengan potongan sosis dan taburi dengan parutan keju. Jangan lupa saus tomat atau saus cabai di paling akhir. Dijamin bikin lidah bergoyang. Saatnya menikmati pizza donat tuna dengan rasa yang manis, gurih, dan creamy. Yummy! Ada lagi kreasi ikan tuna yang termasuk ke dalam makanan modern. Bentuk makanannya pun masih sama dalam bentuk roti. Ayo, ada yang tahu apa isi dari roti-roti lucu ini? Ya, benar. Isinya adalah ikan tuna lada hitam. Roti ini dibuat dalam bentuk karakter. Ada roti dengan karakter Minion, SpongeBob, Hello Kitty, lebah, kucing, bahkan Angry Bird. Yuk, kita intip pembuatannya. Sediakan tepung terigu, susu full cream, gula pasir, pengembang roti, kuning telur, air matang, mentega, dan garam. Nah, saatnya membuat adonan. Masukkan tepung terigu, susu full cream, gula pasir, pengembang roti, dan kuning telurnya terlebih dahulu. Aduk sebentar sampai menggumpal. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Tunggu sampai kalis, baru campurkan mentega dan garamnya. Butuh waktu 10 menit untuk mengaduk adonan sampai kalis. Sekarang siapkan bahan untuk membuat isiannya. Ikan tuna yang sudah direbus atau digoreng setengah matang, minyak sayur, irisan bawang putih dan bawang merah, saus tomat, gula, garam, serta lada hitam. Tuang minyak sayur pada wajan panas, kemudian tumis potongan bawang merah dan bawang putih. Setelah harum, baru tuangkan daging tunanya. Berikan saus tomat dan aduk hingga merata. Lalu masukkan gula, garam, serta bubuk lada hitam secukupnya.
Masak kurang lebih 5 menit, kemudian diamkan. Potong-potong adonan seberat 70 gram, bentuk bulat lalu giling sehingga bentuknya agak pipih. Berikan isi tuna lada hitamnya, lalu bentuk menjadi karakter yang diinginkan. Untuk karakter Hello Kitty cukup membuat bulatan adonan. Untuk bentuk lebah cukup bentuk adonan menjadi lonjong. Kalau buat bentuk kucing, bentuk bulat untuk wajahnya, adonan silinder di bagian tengahnya diberi sedikit garis sehingga bisa membentuk sudut. Lalu tempelkan adonan bagian telinganya ke belakang adonan kepala kucing. Tak sulit kan? Kemudian masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam mesin pengembang. Diamkan adonan selama 60 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian adonan roti siap dimasukkan ke dalam oven untuk dimatangkan. Butuh waktu selama 15-18 menit dengan suhu antara 185 sampai 200 derajat Celcius. Roti sudah matang, lalu keluarkan untuk diangin-anginkan. Saatnya menghias roti sesuai karakternya. Bahan topping yang digunakan berbagai macam. Ada coklat cair beraneka rasa, permen mungil warna-warni, dan krim beraneka rasa. Celupkan bagian muka roti ke dalam coklat cair, ratakan lalu diamkan sejenak. Tunggu sampai mengering. Kemudian diberi hiasan permen pada hidung lalu krim untuk garis-garisnya. Setelah semua roti diberi topping, samakan dahulu suhunya dengan suhu ruang. Setelah dingin baru dikemas. Roti karakter isi tuna lada hitam ini dapat dibanderol dengan harga Rp7.500 sampai Rp8.500. Untuk roti karakter lain yang berisi selai harganya Rp6.500. Yuk, tunggu apa lagi? Silahkan buat roti dengan cita rasa gurih ini di rumah. Sahabat Ragam, olahan ikan tuna berikut ini dapat membuat jantung lebih sehat, sebab makanan ini menggunakan coklat sebagai salah satu bahannya. Selain sehat, coklat dapat dinikmati dengan variasi rasa yang semakin lezat. Anda harus mencoba Choco Fish alias coklat ikan. Olahan Choco Fish ini unik dan yummy, yaitu coklat dengan campuran ikan tuna atau Choco Fish tuna. Untuk membuatnya, goreng bumbu halus yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan air. Setelah bumbu harum dan matang, tambahkan gula merah, ketumbar, garam, dan kaldu. Ikan tuna akan dibuat seperti abon karena ikan harus dalam keadaan kering ketika dicampur dengan coklat, supaya coklat bisa lebih tahan lama. Selain itu, rasa ikan harus mengimbangi rasa coklat yang sudah manis. Makanya, ikan tuna dibumbui gurih manis supaya rasa antar dua bahan tersebut bisa selaras dan menyatu. Coklat dapat meningkatkan hormon serotonin dalam otak. Kadar hormon dalam otak ini dapat mengubah mood seseorang. Itulah mengapa coklat dapat menciptakan rasa nyaman pada orang yang mengonsumsinya. Sebenarnya jenis ikan yang diolah untuk Choco Fish ini bisa bermacam-macam. Ikan tuna dipilih karena memiliki kandungan gizi yang tinggi terutama protein. Setelah kering karena digoreng, masukkan abon tuna ke dalam spinner. Dengan alat ini abon tuna diperas sampai benar-benar tidak ada sisa minyak atau cairan lain di dalam ikan. Setelah itu campurkan abon tuna dengan adonan tuna, cukup beberapa sendok dan aduk sebentar. Choco Fish ini memiliki 4 varian rasa, mulai dari dark coklat, milk coklat, white coklat, dan strawberry coklat. Namun yang paling banyak dipesan adalah dark dan milk coklat. Setelah dicampur dengan varian rasa, masukkan ke dalam cetakan yang telah siap dengan stick Choco Fish. Umumnya Choco Fish dijual dengan cetakan bar, namun ada varian bentuk lain loh, seperti varian bentuk hati. Pokoknya tergantung pesanan. Choco Fish ini cocok dikonsumsi semua kalangan, mulai anak-anak sampai dewasa. Choco Fish ini bisa dibeli online atau via reseller di Kota Bandung dan sekitarnya. Cocok kan untuk teman santai atau liburan? Soal rasa, tak kalah dengan coklat isi lainnya. Sahabat Ragam, setelah kenyang dan terlena akan kelezatan cemilan dari olahan ikan tuna, mari kita mengolah kulit dari buah dan binatang untuk menjadi benda yang bermanfaat, bahkan menjadi karya yang luar biasa. Seperti apa? Ini dia informasinya.
Sahabat ragam, Anda pernah menggunakan sendal refleksi? Bagaimana jika sendal refleksi beralaskan kulit durian? Pasti telapak kaki terasa sakit. Sendal refleksi dari kulit durian ini dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk membuatnya, pertama gambar pola sandalnya dulu pada bahan karetnya. Gambar pola sesuai dengan cetakannya. Kalau sudah, potong pola dengan cutter. Pelan-pelan saja, jangan sampai melewati garis pola agar sendalnya bagus. Sekarang gambar garis luar untuk ukuran kaki si pemakai. Kalau ini tak perlu pakai pola, tapi harus rapi. Lalu potong lagi dengan cutter. Setelah itu buat pola-pola untuk titik refleksinya. Bulatan inilah yang menjadi tempat titik refleksi yang akan ditempel di duri-duri. Saatnya mengambil kulit durian yang dijemur. Sebelum dipakai, kulit durian harus dijemur agar kadar airnya berkurang supaya kulit durian awet. Potong kulit sesuai bentuk pola bulatan, setelah itu siapkan perekat untuk kulit durian. Potong sesuai pola, beri sedikit lem, tunggu agak kering. Bagian bawah kulit duriannya juga dikasih lem. Dasar sandalnya sudah jadi. Sekarang tempelkan bagian perekat ke dasar sandal. Tempel yang kuat, lalu barulah tempelkan potongan kulit durian ke dasar sandal yang sudah ditempeli perekat. Jika belum terbiasa menggunakan sandal kulit durian, tinggal tukarkan saja dengan bulatan karet tanpa duri. Sekarang lubangi bagian pinggir sandalnya untuk masukkan slop pengaitnya. Jangan lupa lem pinggirnya ke bagian dasar. Agar makin kuat, kasih lapisan paling bawah pada sendal. Tunggu kering sebentar, perlu ditiup agar cepat kering. Setelah itu tempelkan dengan karet untuk bagian bawah sendal. Gunting pinggiran karet mengikuti pola sendal. Sandal refleksi kulit durian sudah jadi. Sandal ini berfungsi merangsang titik refleksi pada kaki untuk mengobati berbagai penyakit seperti pegal-pegal dan rematik. Meski sakit saat dipakai, sandal ini bermanfaat untuk kesehatan. Zaman sekarang, casing HP bentuknya unik-unik. Salah satunya casing HP yang terbuat dari kulit ikan pari ini. Tak perlu khawatir, tak semua ikan pari dilindungi. Di beberapa wilayah di pantai Yogyakarta ada beberapa jenis pari yang tak dilindungi dan jumlahnya sangat banyak, yaitu jenis pari duri, pari gitar, dan pari bulat. Rumah pembuatan produk berbahan dasar kulit ikan pari ini berlokasi di daerah Bantul, Yogyakarta. Mari kita langsung lihat proses pembuatannya. Proses pertama, siapkan dulu kulit ikan parinya. Bahan baku kulit pari ini didapatkan dari daerah pantai utara. Kulit ikan pari harus ditaburi garam supaya tidak bau amis. Selanjutnya, kulit ikan pari dibersihkan terutama di bagian dalam dan luar. Tujuannya untuk menghilangkan sisa tulang dan daging yang masih menempel. Bila sudah bersih dari sisa daging dan tulang, kulit masih harus ditipiskan lagi. Kulit ikan pari tebal loh. Selanjutnya adalah kulit akan disamak. Tapi sebelum disamak, kulit dibersihkan dulu dengan kaporit agar bebas dari jamur dan kotoran. Setelah itu baru kulit dimasukkan ke dalam drum besar. Jangan lupa tambahkan air juga ya. Tutup dulu dan putar-putar. Memutar tangki butuh waktu yang sangat lama, yaitu 7 hari. Tujuannya agar kulit ikan pari tahan terhadap suhu, bakteri, dan cahaya. Jemur dan rapikan bentuk kulit ikan parinya. Butuh sekitar 2 hari untuk menghasilkan kulit ikan pari yang kering. Tapi kalau lagi musim hujan bisa lebih lama pastinya. Sekarang saatnya melemaskan kulit ikan pari setelah kaku usai dijemur. Jika sudah lemas, lebih mudah dibentuknya. Setelah kulit ikan pari lemas, baru diamplas. Tekstur kulit ikan pari yang bergerigi dan kasar akan menjadi halus saat dipakai nanti. Untuk menghasilkan kulit ikan pari yang berkualitas, seset kulit ikan parinya lagi ya. Tipiskan kulit ikan pari bagian dalam agar kulit ikan pari lebih halus, tipis, dan mudah ditempel pada casing nanti. Untuk membuat satu casing HP, butuh selembar kulit ikan pari. Mempola sudah, saatnya lapisi lem dulu agar bisa menempel di permukaan casing HP. Tinggal dirapikan dan buang bagian yang tersisa. Agar bagian lubang kamera tak tertutup, rapikan pakai bor penghalus. Proses terakhir yaitu pewarnaan. Agar warnanya merata, gunakan gun space. Satu casing HP seperti ini harganya bisa sampai Rp200.000. Kulit ikan pari punya beberapa keistimewaan. Tekstur kulitnya menarik dan eksotik karena banyak memiliki mutiara. Jadi susah dipalsukan. Yang unik, casing HP kulit pari ini semakin lama dipakai kualitasnya semakin bagus. Kualitas yang baik, bukan?
Sahabat Ragam, daripada besi bekas menumpuk menjadi sampah dan barang rongsokan, kini saatnya ramu besi bekas menjadi sebuah kerajinan yang bernilai tinggi. Yuk, mari kita intip informasinya. Lihatlah, miniatur beca dan sepeda ini sangat mirip dengan aslinya ya sahabat. Kerajinan ini ada di Kota Gede, Yogyakarta. Miniatur beca dan sepeda ini terbuat dari barang bekas. Bahan miniaturnya berasal dari velg sepeda motor bekas. Velg ini akan dipotong-potong dan dilebur hingga meleleh. Menunggu besi meleleh bisa sampai 4 jam. Sambil menunggu, buat cetakannya terlebih dulu. Cetakan ini terbuat dari tanah Taiwan. Tanah ini cetak padat, jadi mudah pembentukannya. Cetakan akan menempel pada tanah Taiwan, hasil cetakannya juga tak mudah pecah. Untuk membuat satu miniatur beca butuh sekitar 16 cetakan. Lalu tuangkan lelehan besi ke dalam cetakan. Hanya beberapa menit saja, hasil cetakan dapat mengeras. Lalu tanah cetakannya tinggal dibongkar saja. Kalau ini cetakan untuk pengait rodanya. Untuk menghilangkan besi yang tak rapi, tinggal kikir sampai halus dan mengkilap dengan cara digosok dengan alat. Lalu tinggal berikan warna pada besinya. Pewarnaannya dengan proses electrocoating, yaitu melapisi dengan tembaga. Sebelum diwarnai, besi dibersihkan dengan dicelupkan ke air yang berisi pewarna. Dan warna besi pun menjadi berubah. Kalau komponen sudah diberi warna, saatnya merakit. Roda miniatur sepedanya seperti roda sepeda sungguhan ya. Miniatur ini memang dibuat sama persis dengan aslinya. Kayu dan kain penutup beca juga dari barang bekas loh. Kayunya dari sisa limbah furniture, kalau kain dari sisa konveksi. Kemudian saatnya sambungkan bagian roda belakang beca dengan mur dan baut. Tiap pemasangan harus dilakukan dengan ketelitian tinggi, karena meski miniatur, beca ini bisa jalan seperti beca sungguhan. Bagus kan becanya? Besi bekas untuk bahannya dibeli dengan harga 15.000 1 kilo. Namun kalau sudah diubah jadi miniatur seperti ini, harganya bisa mencapai 250 ribuan. Sahabat Ragam, saatnya nikmati keseruan dengan bermain gasing dari limbah besi. Untuk membuatnya, bagian badan gasing dapat dibuat dari gir sepeda motor yang kecil. Bagian tengah gir yang berlubang dapat dimasukkan dengan mur sepeda motor. Kemudian pasang baut untuk mengencangkan tiang gasing. Kencangkan dengan menggunakan tang. Pada bagian atas gasing dapat terbuat dari pentil bagian dalam ban motor. Pada bagian atas inilah yang menjadi tempat untuk menggulung tali gasing. Bagian bawah gasing yang menjadi pijakan tersusun dari gotri sepeda. Untuk gasing jenis lain, badan gasing dapat terbuat dari bagian dalam mesin kipas angin dan gerinda untuk mengasah pisau. Gasing dari limbah besi bekas telah tercipta. Saatnya bermain. Putar gasing ini dengan tali, lalu gasing akan berputar. Bahkan antar gasing dapat diadu. Dan yang pasti gasing ini lebih berat daripada gasing kayu ya sahabat. Dengan beralaskan ember terbalik, keseruan mengadu gasing tak dapat tergantikan. Jangan kemana-mana ya sahabat Ragam, karena Ragam Indonesia masih akan kembali menyapa Anda. Tetap di Ragam Indonesia.